Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Pernah nggak sih kalian membayangkan, hanya karena satu kalimat emosi dan gengsi, seseorang kehilangan harta triliunan rupiah dalam sekejap mata? Nah, kisah kali ini benar-benar bakal bikin kalian gregetan, emosi, tapi dijamin puas banget sama endingnya. Judul cerita kita hari ini adalah Anak haram itu bukan anakku. Aku tak sudi. Teriak suamiku. Tapi dia langsung histeris saat dokter membacakan wasiat. Waduh, kebayangkan gimana tegangnya? Sebelum kita masuk ke drama Ratih dan Dimas ini, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Terus, silakan tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat cerita Irfa paling jauh nontonnya dari mana aja? Sudah absennya? Oke, kalau sudah, siapkan camilan kalian, tarik napas panjang, dan mari kita mulai ceritanya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahi Ratih. Napasnya tersengal-sengal, beradu dengan detak jarum jam dinding rumah sakit yang terasa begitu lambat dan menyiksa. Ruangan rawat inap kelas VIP itu terasa sangat dingin. Bukan karena suhu penyejuk ruangan yang terlalu rendah, melainkan karena kesepian yang menggigit tulang. Ratih mencengkeram erat spray putih di sisi tempat tidurnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit akibat kontraksi yang datang silih berganti seolah sedang meremukan pinggang dan perut bagian bawahnya tanpa ampun. Namun, rasa sakit fisik itu belum sebanding dengan nyeri yang menghujam ulu hatinya saat ia menatap layar ponsel yang tergeletak bisu di atas meja nakas. Sudah 10 kali Ratih mencoba menghubungi Dimas, suaminya. Dan 10 kali pula panggilannya berakhir pada pesan suara. Pesan singkat yang ia kirimkan sejak 2 jam lalu, mengabarkan bahwa air ketubannya sudah rembes dan ia harus segera menjalani persalinan, hanya berakhir dengan 2 centang abu-abu. Tidak dibaca. Tidak dipedulikan. Padahal, Ratih tahu betul Dimas tidak sedang sibuk rapat. Jadwal kantor suaminya kosong hari ini. Lelaki itu pamit tadi pagi dengan alasan ingin menenangkan diri dan bermain golf bersama rekan bisnisnya. Tapi, naluri seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Sejak kehamilannya membesar, Dimas berubah. Tatapannya menjadi dingin, sentuhannya menghilang, dan keberadaannya di rumah terasa seperti orang asing yang terpaksa menumpang tidur. Seorang perawat parubaya masuk dengan tergopoh-gopoh, wajahnya menyiratkan kekhawatiran saat melihat kondisi Ratih yang tampak pucat pasi menahan sakit sendirian. Perawat itu memeriksa infus dan denyut nadi Ratih. Lalu matanya menyapu sekeliling ruangan yang kosong. Tidak ada buket bunga, tidak ada tas perlengkapan bayi yang disiapkan suami, dan yang paling menyedihkan, tidak ada sosok pendamping yang menggenggam tangan calon ibu yang sedang berjuang antara hidup dan mati ini. Ibu perawat itu bertanya dengan suara lembut, mencoba menutupi rasa ibanya. Menanyakan apakah suami Ratih sudah bisa dihubungi karena pembukaan jalan lahir sudah semakin lengkap dan dokter akan segera melakukan tindakan. Ratih hanya bisa menggeleng lemah. Air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, membasahi pipi yang sudah tirus karena kurang tidur selama trimester akhir. Dengan suara parau dan bergetar, Ratih berbohong demi menutupi aib suaminya. Ia berkata bahwa Dimas sedang terjebak macet parah di luar kota dan mungkin akan terlambat. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Ratih tahu Dimas tidak sedang di jalan menuju ke sini. Suaminya itu mungkin sedang tertawa di tempat lain, melupakan bahwa ada nyawa darah dagingnya sendiri yang akan segera melihat dunia. Sementara itu, di sebuah kamar apartemen mewah yang terletak di pusat kota, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Tidak ada bau obat-obatan atau suara rintihan menahan sakit. Yang ada hanyalah gelak tawa dan denting gelas kaca yang beradu. Dimas duduk bersandar di sofa kulit impor yang empuk. Kemejanya yang mahal sedikit berantakan, wajahnya merah padam karena pengaruh minuman. Di sampingnya, duduk seorang wanita dengan gaun merah mencolok yang memamerkan lekuk tubuhnya. Vina, wanita itu, menyandarkan kepalanya manja di bahu Dimas. Jarinya yang lentik memainkan kancing kemeja lelaki itu. Dimas mendengus kasar, menceritakan betapa muaknya ia dengan kehidupan rumah tangganya. Ia mengeluh kepada Vina bahwa Ratih sekarang berubah menjadi wanita yang membosankan, yang hanya sibuk mengurus perut buncitnya dan selalu merengek minta diperhatikan. Bagi Dimas, kehamilan Ratih bukanlah anugerah, melainkan beban yang membuatnya merasa terikat dan tidak bebas menikmati masa mudanya lagi.
Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang diatur oleh ayahnya dulu, Pak Suryo, yang selalu menuntut kesempurnaan. Vina tersenyum miring mendengar keluhan itu. Ia tahu betul bagaimana cara memancing emosi Dimas. Dengan nada suara yang dibuat-buat semanis mungkin, Vina mulai menaburkan racun di pikiran Dimas. Ia berkata bahwa Dimas berhak bahagia, berhak memilih pendamping yang selevel, yang bisa diajak bersenang-senang dan tidak hanya memikirkan popok bayi. Vina terus memuji Dimas, mengatakan bahwa lelaki sehebat dia tidak pantas terkekang oleh wanita lemah seperti Ratih. Kata-kata Vina bagaikan angin segar bagi ego Dimas yang selama ini merasa kerdil di bawah bayang-bayang ayahnya yang otoriter dan istrinya yang terlalu baik. Tiba-tiba, ponsel Dimas yang tergeletak di atas meja kaca bergetar panjang, memecahkan tawa mereka. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama Pak Herman, pengacara. Dimas mengernyitkan dahi. Tumben sekali pengacara kepercayaan ayahnya itu menelepon di jam seperti ini. Biasanya, Pak Herman hanya menghubungi jika ada urusan mendesak terkait perusahaan atau perintah langsung dari Pak Suryo. Dengan malas, Dimas menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Ia bahkan tidak mengubah posisi duduknya yang santai. Namun, detik berikutnya, tubuh Dimas menegang. Matanya terbelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Gelas di tangan kirinya nyaris terlepas. Suara Pak Herman di ujung sana terdengar berat, formal, namun menyiratkan kedukaan yang mendalam. Pengacara tua itu mengabarkan bahwa Pak Suryo baru saja ditemukan tidak sadarkan diri di ruang kerjanya karena serangan jantung mendadak. Tim medis sudah berusaha. Namun takdir berkata lain. Ayah Dimas, sang konglomerat pemilik Suryo Group, telah meninggal dunia 15 menit yang lalu. Dimas terdiam, lidahnya keluh. Berita itu bagaikan petir di siang bolong. Bukan karena rasa sedih yang mendalam selayaknya seorang anak yang kehilangan ayahnya, melainkan karena rasa kaget yang bercampur dengan kebingungan. Hubungannya dengan Pak Suryo memang tidak pernah harmonis. Ayahnya selalu menganggap Dimas kurang kompeten, boros, dan tidak bisa diandalkan. Tapi, kematian ayahnya berarti satu hal besar, warisan. Vina yang melihat perubahan drastis di wajah Dimas segera menegakkan duduknya. Ia menatap Dimas dengan penuh tanya, matanya menyiratkan rasa penasaran yang besar. Setelah Dimas menutup telepon dengan tangan gemetar, Vina langsung mendesak bertanya ada apa. Dengan suara terbata, Dimas memberitahu Vina bahwa ayahnya meninggal dunia. Reaksi Vina sungguh di luar dugaan. Bukannya mengucapkan belasungkawa atau menenangkan Dimas, senyum tipis justru terbit di bibir merahnya. Otak liciknya berputar cepat. Jauh lebih cepat daripada kesedihan Dimas. Vina langsung menyadari bahwa ini adalah momen emas yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Kematian Pak Suryo artinya pembagian harta Gonogini dan aset perusahaan raksasa itu. Vina segera merangkul lengan Dimas erat-erat, menatap mata lelaki itu dengan intens. Ia mulai berbisik, suaranya pelan namun penuh penekanan. Ia berkata bahwa ini adalah kesempatan Dimas untuk menjadi raja yang sesungguhnya. Tidak ada lagi Pak Suryo yang mengatur hidupnya. Tidak ada lagi yang memarahinya. Seluruh kekayaan Suryo Group akan jatuh ke tangan Dimas sebagai ahli waris tunggal. Namun, Vina menambahkan satu kalimat yang membuat Dimas terhenyak. Ia mengingatkan Dimas tentang Ratih dan bayi yang akan lahir itu. Vina mulai menghasut dengan lebih kejam. Ia berkata, jika anak yang dikandung Ratih itu lahir dan diakui, maka harta warisan itu tidak akan sepenuhnya menjadi milik Dimas. Apalagi jika anak itu laki-laki, bisa jadi Pak Suryo yang kuno itu meninggalkan wasiat khusus untuk cucunya, mengingat betapa Pak Suryo sangat mendambakan penerus. Vina memanas-manasi Dimas dengan mengatakan bahwa Ratih pasti akan menggunakan anak itu sebagai senjata untuk menguasai harta Dimas. Ratih akan menjadi benalu yang mengerogoti kekayaan yang seharusnya bisa mereka nikmati berdua. Dimas yang pikirannya sedang kacau dan hatinya sudah tertutup oleh kebencian yang tidak beralasan, mulai termakan omongan Vina. Bayangan tentang kebebasan finansial tanpa batas, hidup mewah bersama Vina tanpa gangguan istri dan anak yang merepotkan, mulai menari-nari di kepalanya. Ia membayangkan dirinya menjadi CEO Suryo Group, dihormati banyak orang, dan memiliki segalanya. Vina melihat keraguan di mata Dimas mulai menghilang, digantikan oleh kilatan ketamakan. Ia terus mendesak, menyuruh Dimas untuk segera menemui pengacara keluarga, memastikan wasiatnya, dan yang paling penting, singkirkan penghalang utamanya. Vina menyuruh Dimas untuk menceraikan Ratih secepatnya,
sebelum pembagian warisan resmi dilakukan. Ia bahkan dengan berani mengatakan bahwa mungkin saja anak yang dikandung Ratih bukan anak Dimas, melainkan hasil perselingkuhan, mengingat betapa sibuknya Dimas dan jarangnya mereka berhubungan. Tuduhan keji itu, meskipun tanpa dasar, terdengar masuk akal di telinga Dimas yang sudah diracuni egonya sendiri. Kembali ke rumah sakit, Ratih merasakan kontraksi yang semakin hebat. Kali ini rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ia mengerang panjang, tangannya meremas pinggiran kasur besi hingga terdengar bunyi berdecit. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, membuat baju pasien yang ia kenakan lengket. Ibu perawat kembali masuk, kali ini wajahnya lebih tegang. Dokter sudah siap di ruang operasi, dan kondisi bayi Ratih mengalami sedikit penurunan detak jantung karena proses persalinan yang terlalu lama tertunda dan stres yang dialami sang ibu. Ratih berusaha mengatur napasnya, mengikuti instruksi perawat. Di antara rasa sakit yang mendera, ia masih sempat melirik ponselnya untuk yang terakhir kali sebelum dibawa ke ruang tindakan. Masih belum ada kabar dari Dimas. Tidak ada telepon balik, tidak ada pesan. Hati Ratih terasa hancur berkeping-keping. Lebih sakit daripada kontraksi yang ia rasakan. Ia merasa dibuang, dicampakkan di saat ia paling membutuhkan dukungan. Bayangan wajah Dimas yang dulu berjanji akan selalu ada di sampingnya saat melahirkan, kini terasa seperti mimpi buruk yang menyakitkan. Ratih tidak tahu bahwa di saat yang sama, Dimas sedang memacu mobil sportnya membelah jalanan kota, bukan menuju rumah sakit untuk menyambut kelahiran anaknya, melainkan menuju rumah duka untuk memastikan harta warisannya. Di kursi penumpang, Vina duduk dengan senyum penuh kemenangan, terus membisikkan rencana-rencana jahat untuk menyingkirkan Ratih dan bayi tak berdosa itu dari kehidupan mereka selamanya. Ratih dibawa masuk ruang bersalin yang dingin dengan air mata yang terus mengalir, berdoa dalam hati agar anaknya selamat, meski ia harus berjuang seorang diri tanpa suami di sisinya. Ia tidak tahu badai besar apa yang sedang disiapkan oleh Dimas dan Vina untuk menyambut kelahiran buah hatinya nanti. Ratih membuka matanya perlahan. Langit-langit ruangan itu tampak asing, namun terasa damai. Rasa sakit yang beberapa jam lalu merobek-robek tubuhnya kini digantikan oleh rasa lelah yang teramat sangat, namun juga kelegaan yang luar biasa. Di pelukannya, terbaring sesosok makhluk kecil yang hangat, mungil, dan sempurna. Air mata Ratih kembali tumpah. Kali ini air mata kebahagiaan dan syukur yang murni. Putranya telah lahir, sehat, dan selamat. Ia membelai lembut pipi bayi itu, menghirup aroma khas bayi yang memabukkan, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi makhluk kecil ini dari segala kejahatan dunia. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Begitu matanya menyapu sekeliling ruangan dan mendapati dirinya kembali sendirian, rasa sakit di hati itu kembali menghantam. Suaminya, Dimas, tidak ada di sana. Tidak ada yang mengucapkan selamat pertama kali. Tidak ada yang mencium keningnya dan berbisik terima kasih atas perjuangannya. Ratih mencoba menepis kesedihan itu, fokus pada keajaiban yang ada di pelukannya. Ia tidak ingin aura negatifnya meracuni hati sang putra yang baru lahir. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Kali ini bukan perawat, melainkan Dimas. Lelaki itu masuk dengan langkah tergesa, wajahnya kusut, dan pakaiannya tampak sedikit berantakan. Ia baru saja kembali dari rumah duka dan sempat mengganti jasnya. Ada aura tegang dan dingin yang menyelimuti Dimas. Sorot matanya bukan tertuju pada Ratih, apalagi pada bayi yang terlelap pulas di dada Ratih. Matanya langsung menyapu area ruangan, seolah mencari sesuatu yang lain. Dimas mendekati Ratih. Bukannya bertanya tentang kondisi Ratih atau bayinya, hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah nada tuduhan yang tajam. Ia bertanya kenapa Ratih tidak segera mengabari dirinya setelah persalinan selesai. Ratih tertegun. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sudah mengirim pesan berulang kali dan Dimas sama sekali tidak merespons. Dimas dengan cepat memotong, beralasan bahwa ponselnya mati karena kehabisan baterai setelah ia buru-buru meninggalkan lapangan golf dan ia baru saja tiba dari rapat penting di luar kota. Ia bahkan tidak menyebut tentang kematian ayahnya di hadapan Ratih, seolah berita duka itu adalah hal yang tidak penting. Lelaki itu kemudian melirik sekilas pada bayi yang ada di pelukan Ratih. Hanya sekilas. Tanpa sentuhan, tanpa kasih sayang. Ekspresi wajahnya tampak datar, bahkan lebih mirip sebuah perhitungan bisnis daripada perasaan seorang ayah. Ia hanya bertanya singkat, laki-laki atau perempuan? Perawat yang sedang merapikan alat-alat di samping tempat tidur tersenyum.
Putra bapak, Bu. Tampan sekali, mirip bapaknya, jawab ibu perawat dengan riang. Mendengar kata, putra bapak, seketika rahang Dimas mengeras. Wajahnya yang tegang langsung berubah menjadi dingin membeku. Matanya memancarkan ketakutan dan kebencian yang samar. Dalam benaknya, Dimas langsung teringat kata-kata Vina. Jika anak itu laki-laki, warisan itu akan direbut darimu. Kabar gembira itu bagi Dimas adalah lonceng bahaya yang berdentang kencang. Ini berarti, ia harus segera melakukan rencana penolakan itu. Belum sempat Dimas memulai drama tuduhan dan permintaan cerainya, pintu ruangan terbuka kembali dengan suara keras. Sesosok wanita parubaya dengan busana serba hitam dan wajah yang pucat pasi namun tetap elegan masuk ke dalam ruangan. Ia adalah Bu Astuti, ibu Dimas. Raut wajahnya dipenuhi duka yang mendalam karena kepergian suaminya, Pak Suryo. Namun, kesedihan itu bercampur dengan kemarahan yang membara. Bu Astuti berjalan cepat menuju tempat tidur Ratih. Ia memeluk menantunya itu dengan erat, menanyakan kondisinya, dan menciumi cucu laki-lakinya yang baru lahir dengan air mata haru. Ia lantas menoleh ke arah Dimas yang berdiri mematung di samping ranjang. Dimas, kemana saja kamu? Kenapa kamu baru datang? Bentak Bu Astuti. Suaranya terdengar tercekat karena menahan amarah dan kesedihan yang bercampur. Ayahmu baru saja meninggal. Dan kau bahkan tidak menemani istrimu berjuang melahirkan. Kau anggap apa tanggung jawabmu sebagai suami dan anak? Dimas tergagap, mencoba mencari alasan yang bisa diterima. Ia berdalih sedang mengurus pemakaman ayahnya yang mendadak. Namun, Bu Astuti sudah tahu. Sebelum ke sini, Bu Astuti sempat bertemu dengan salah satu rekan kantor Dimas yang memberitahunya bahwa Dimas hari ini tidak ada di kantor. Rasa kecewa Bu Astuti terhadap putranya itu sudah mencapai puncaknya. Ia menatap Dimas dengan tatapan penuh penyesalan. Jangan berbohong, Dimas. Ayahmu pasti sangat kecewa melihat kelakuanmu ini. Di hadapan ibu kandungnya, Dimas tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya memerah karena malu dan marah karena rencananya terganggu. Ia kemudian memutuskan untuk mengeluarkan senjata pamungkas yang disiapkan oleh Vina. Ia menatap Ratih dan Bu Astuti dengan tatapan menghakimi. Aku tidak datang karena aku tidak perlu ada di sini, teriak Dimas, suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Ia menunjuk Ratih yang tersentak kaget sambil memeluk bayinya. Aku tahu ibu datang dari rumah duka. Pasti ibu juga sudah tahu tentang wasiat ayah. Anak itu. Dimas menunjuk bayi yang tak berdosa itu dengan telunjuknya. Anak itu bukan anakku. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan bahwa Ratih tidak akan menggunakan anak haram ini untuk menguasai harta kita. Ucapan Dimas bagaikan tamparan yang jauh lebih keras daripada kontraksi apapun. Ratih menangis histeris. Ia mencoba menjelaskan, membela diri, namun Dimas sudah kehilangan akal sehatnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto yang telah dimanipulasi oleh Vina. Foto Ratih sedang berbicara akrab dengan seorang rekan kerja pria di sebuah kafe, yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah Ratih sedang bermesraan. Ini buktinya. Aku punya banyak bukti perselingkuhannya. Dia ingin menjebakku dengan anak ini. Bu Astuti terdiam 1000 bahasa. Matanya menatap foto di ponsel Dimas, lalu beralih pada Ratih yang tampak tak berdaya sambil menangis terseduh-seduh. Hati Bu Astuti terbelah. Ia tahu Dimas serakah dan brengsek, tapi ia juga tahu bagaimana ayahnya sangat menjunjung tinggi nama baik. Tuduhan perselingkuhan dan anak haram, ini adalah aib besar bagi keluarga mereka. Namun, sebelum Bu Astuti bisa merespons, ponsel Dimas bergetar di tangannya. Nama Vina tertera di layar. Dimas segera menjauh dari Ratih dan ibu, mengangkat panggilan itu dengan posisi membelakangi mereka. Ratih dan Bu Astuti hanya bisa melihat punggung Dimas yang angkuh dan mendengar suaranya yang pelan, seperti bisikan rahasia. Suara Vina terdengar mendesak dari ujung telepon. Ia ingin memastikan bahwa Dimas sudah menanamkan keraguan di benak Bu Astuti. Vina mengingatkan Dimas bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memenangkan permainan warisan ini. Sayang, ingat baik-baik, desis Vina, suaranya penuh perhitungan. Wasiat ayahmu itu hanya memberi celah jika anak itu diakui. Sekarang, pastikan kau menolaknya. Jangan biarkan anak itu menyandang nama belakangmu. Itu satu-satunya cara kita bisa menikah dan kau jadi pewaris tunggal. Jangan sampai terlambat. Bertindaklah cepat sebelum Pak Herman membacakan wasiat lengkap besok.
Dimas mengangguk-angguk, mengiyakan semua perintah Vina. Ia berjanji akan melakukan apapun yang Vina minta, termasuk menceraikan Ratih dan menolak darah dagingnya sendiri. Bagi Dimas, saat ini yang terpenting hanyalah warisan Pak Suryo, tak peduli berapa harga yang harus ia bayar. Setelah menutup telepon, Dimas berbalik. Wajahnya kembali dingin dan penuh tekad jahat. Aku minta maaf, Bu. Tapi aku harus segera mengurus pemakaman ayah. Dan untuk masalah ini, katanya sambil menatap Ratih dan bayinya dengan jijik. Aku akan segera mengajukan gugatan cerai dan menolak menandatangani akta kelahiran anak itu. Aku tidak sudi dia menyandang nama keluarga Suryo. Dimas berbalik dan melangkah keluar ruangan, meninggalkan Ratih yang kini memeluk putranya semakin erat, hatinya remuk redam. Bu Astuti hanya bisa terdiam. Tangannya yang sempat terangkat untuk menampar Dimas kini jatuh terkulai. Ia menatap Ratih dengan rasa iba dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, putranya sudah dibutakan oleh harta dan wanita lain. Kini, di tengah duka dan pengkhianatan ini, Ratih dan bayi mungil itu harus menghadapi badai besar yang telah disiapkan oleh Dimas. Suasana di kantor firma hukum, Herman Associates, terasa hikmat, nyaris mencekam. Ruangan rapat yang didominasi panel kayu mahoni gelap dan rak buku tinggi berisi ribuan jilid hukum itu seolah-olah menjadi ruang sidang yang mengadili nasib. Di tengah meja panjang yang mengkilap, tergeletak amplop tebal berwarna gading, disegel rapi dengan cap emas bertuliskan nama mendiang Pak Suryo. Amplop itu berisi wasiat terakhir sang konglomerat. Dimas duduk dengan sikap angkuh di salah satu kursi, di sampingnya Vina duduk dengan tidak sabik, mengenakan gaun yang terlalu mencolok dan aroma parfum yang terlalu kuat untuk suasana duka. Mata Vina tidak lepas dari amplop wasiat itu. Seolah-olah seluruh kekayaan triliunan rupiah itu akan keluar begitu saja jika ia menatapnya cukup lama. Vina terus berbisik-bisik, menasihati Dimas agar tetap bersikap tenang dan memastikan wasiat itu berjalan sesuai rencana mereka. Dimas menjadi pewaris tunggal. Di sisi meja yang berlawanan, duduk Bu Astuti dalam balutan kebaya hitamnya. Wajahnya yang biasa tegas kini tampak lelah dan dipenuhi garis kesedihan. Matanya sembab, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Ia menatap Dimas dan Vina dengan pandangan jijik yang tidak bisa ia sembunyikan. Kehadiran Vina di momen sakral keluarga ini, sementara Ratih sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan, adalah penghinaan terbesar bagi martabat keluarga Suryo. Bu Astuti memilih diam, membiarkan kemarahannya terpendam. Fokus pada kata-kata yang akan keluar dari mulut Pak Herman. Pak Herman, pengacara keluarga yang sudah mengabdi selama 30 tahun, duduk di ujung meja. Pria tua itu tampak tenang dan berwibawa. Ia mengenakan kacamata baca berbingkai emas. Perlahan, ia membuka amplop wasiat itu. Bau kertas tua dan tinta mahal langsung memenuhi ruangan. Pak Herman menatap Dimas dan Vina sejenak. Tatapan mata tuanya tajam dan menghakimi. Seolah ia sudah mengetahui semua rencana kotor yang sedang berputar di kepala mereka. Mari kita mulai, ujar Pak Herman, suaranya pelan namun berat. Sesuai permintaan terakhir almarhum Bapak Suryo, wasiat ini harus dibacakan di hadapan ahli waris, ditemani Bu Astuti, sesegera mungkin setelah prosesi pemakaman. Pak Herman mulai membacakan detail-detail kecil tentang aset dan pembagian saham perusahaan. Dimas tidak mendengarkan detail-detail itu. Ia hanya tertarik pada bagian yang paling penting. Vina mencengkeram tangan Dimas di bawah meja, memberi isyarat agar Dimas bersabar. Akhirnya, Pak Herman sampai pada inti wasiat yang paling krusial, bagian yang menentukan siapa yang akan menjadi pemegang kendali utama Suryo Group dan seluruh aset pribadi Pak Suryo. Pasal 3, tentang penerus utama, kata Pak Herman, suaranya meninggi sedikit. Seluruh aset utama Suryo Group, kepemilikan saham mayoritas, dan properti pribadi yang bernilai tidak kurang dari 3 triliun rupiah, akan diwariskan kepada cucu laki-laki pertama dari garis keturunan Dimas Suryo, yang lahir dan diakui secara sah oleh Dimas Suryo. Seketika, Dimas dan Vina saling pandang. Sebuah senyum kemenangan yang kejam terukir di wajah mereka. Mereka berhasil. Mereka sudah tahu Ratih melahirkan anak laki-laki. Bagi mereka, diakui secara sah adalah celah hukumnya. Selama Dimas menolak menandatangani akta kelahiran dan menuduh Ratih selingkuh, maka secara hukum, anak itu tidak sah, dan warisan itu masih bisa mereka permainkan. Dimas sudah siap menginterupsi, ingin menyatakan penolakannya terhadap Ratih dan bayinya saat itu juga. Namun, Pak Herman mengangkat tangan, mengisyaratkan bahwa wasiat belum selesai. Tunggu,
Dimas, potong Pak Herman datar. Wasiat ini memiliki klausul kedua yang sangat spesifik, yang dibuat almarhum beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Klausul ini berkaitan langsung dengan pasal 3 tadi. Saya mohon didengarkan dengan baik. Pak Herman menghela napas panjang, seolah ia sendiri enggan membacakan bagian ini, namun harus dilakukan demi menunaikan janji terakhirnya pada Pak Suryo. Bu Astuti menutup matanya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Pasal 4, tentang uji kelayakan dan pencegahan pengkhianatan, lanjut Pak Herman. Almarhum Pak Suryo menyatakan, saya, Bapak Suryo, sangat menyadari sifat serakah dan ketidakdewasaan putra saya, Dimas. Saya juga menyadari adanya upaya pihak ketiga, pelakor, untuk mengganggu keharmonisan keluarga kami demi menguasai kekayaan ini. Oleh karena itu, wasiat ini berfungsi sebagai ujian karakter terakhir untuk putra saya. Mendengar kata pelakor, wajah Vina yang tadinya menyeringai langsung memucat. Ia menatap Pak Herman dengan nanar, sementara Bu Astuti memalingkan wajah penuh amarah. Dimas tampak kesal karena aibnya dibongkar. Namun ia yakin ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pak Herman melanjutkan dengan suara yang lebih lantang, memastikan setiap kata terdengar jelas dan menusuk. Jika Dimas Suryo, dengan sengaja dan tanpa alasan yang kuat, menolak mengakui anak yang lahir dari rahim istrinya, Ratih, padahal hasil uji biologis, DNA, membuktikan anak itu adalah darah dagingnya sendiri, cucu kandung saya, maka penolakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran mutlak terhadap nilai-nilai keluarga dan wasiat ini. Jantung Dimas berdebar keras. Ia mulai merasa tidak nyaman. Vina meremas lengan Dimas semakin kuat, mencoba memberinya isyarat untuk tetap diam. Konsekuensinya, tegas Pak Herman, menatap Dimas tepat di mata. Seluruh hak waris Dimas Suryo atas Suryo Group dan aset pribadi di pasal 3 akan hangus. Keputusan penolakan itu akan diinterpretasikan sebagai Dimas Suryo tidak layak memimpin warisan keluarga. Seluruh kepemilikan dan hak kendali warisan yang dimaksud dalam pasal 3 kemudian dialihkan sepenuhnya kepada Ratih sebagai wali tunggal untuk cucu saya, sampai cucu saya mencapai usia dewasa. Seketika, suasana di ruangan itu menjadi dingin dan berat. Vina terperangah. Wajahnya yang tadinya sombong langsung berubah menjadi panik. Ia berbisik ke Dimas, menanyakan maksud dari kata-kata itu. Namun, Dimas, yang saat itu sedang dilanda amarah dan keserakahan yang membutakan, salah menafsirkan klausul yang baru saja ia dengar. Dimas hanya fokus pada bagian, menolak mengakui, dan mengabaikan bagian, uji biologis, DNA. Di benak Dimas, ia berpikir, ayahku tidak mungkin tahu aku mandul atau Ratih selingkuh. Wasiat ini hanya jebakan psikologis. Selama aku bersikeras bahwa anak itu bukan anakku, dan aku berhasil menceraikan Ratih, wasiat ini tidak berlaku. Aku akan buat Pak Herman tidak punya bukti kalau anak itu anakku. Dimas meyakini bahwa foto rekayasa perselingkuhan Ratih yang diberikan Vina akan cukup menjadi bukti di pengadilan bahwa anak itu bukan darah dagingnya. Pak Herman, sela Dimas dengan angkuh, mencoba menenangkan Vina yang sudah mulai panik. Ayah memang selalu dramatis. Saya tidak perlu mendengar semua ini. Intinya, jika saya menolak mengakui anak itu, harta akan beralih. Dan saya sudah memutuskan. Saya akan mengajukan gugatan cerai dan menolak menandatangani akta kelahiran anak itu. Jadi, wasiat ini jelas tidak akan berlaku pada saya. Bu Astuti yang sedari tadi diam, kini menatap Dimas dengan tatapan memohon. Ia menyadari bahaya besar yang akan dilakukan putranya. Bu Astuti tahu betul Dimas bukan pria mandul. Hanya saja Dimas terlalu sibuk dengan Vina dan terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Ia tahu tes DNA yang diminta Pak Suryo sebelum meninggal pasti akan membuktikan bayi itu adalah cucu kandungnya. Dimas, dengarkan ibu, bisik Bu Astuti tajam. Pikirkan baik-baik. Ayahmu tidak main-main. Jangan membuat keputusan bodoh yang akan kau sesali seumur hidup. Anak itu dia adalah cucu ayahmu. Sudahlah, Bu. Ibu jangan membela Ratih terus, balas Dimas dengan nada membentak. Semua ini rencana busuknya. Saya akan memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta ayah. Vina tersenyum puas, memandang Dimas sebagai pahlawannya. Dimas sudah terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia merasa dirinya pintar, padahal Pak Suryo telah meletakkan umpan yang jauh lebih cerdas.
Dimas tidak menyadari bahwa ia baru saja memilih jalur yang secara sempurna akan mengaktifkan penalti klause yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Pak Herman hanya menggelengkan kepalanya perlahan, menyimpan surat wasiat itu kembali ke amplopnya. Ia tahu Dimas sudah terlalu jauh tersesat dalam keserakahannya. Tugasnya sekarang hanya memastikan wasiat almarhum berjalan sesuai dengan detail yang tertulis. Di sisi lain kota, Ratih yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit, mendapatkan telepon dari Bu Astuti. Dengan suara tercekat menahan tangis, Bu Astuti menceritakan garis besar wasiat Pak Suryo. Ratih hanya bisa menangis, bukan karena harta, melainkan karena ia sadar betapa ayah mertuanya, Pak Suryo, begitu menyayanginya dan putranya hingga membuat wasiat sedemikian rupa untuk melindungi mereka dari keegoisan Dimas. Ratih mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk putranya. Dimas kini bergerak cepat, didorong oleh keserakahan dan bisikan licik Vina. Setelah sidang wasiat yang ia salah tafsirkan di kantor Pak Herman, Dimas merasa waktu adalah musuhnya. Ia harus segera menceraikan Ratih dan menolak pengakuan atas bayi laki-laki itu sebelum Pak Herman melakukan gerakan balasan. Dimas sangat yakin bahwa dengan menolak mengakui anak itu, ia akan membatalkan seluruh wasiat yang menjebaknya dan mendapatkan warisan secara mutlak. Ia melupakan, atau memang sengaja mengabaikan, klausul penting tentang uji biologis, DNA, yang diselipkan oleh mendiang ayahnya. Di sebuah kafe mewah, Dimas bertemu dengan Bima, seorang pengacara muda yang ambisius dan haus uang, berbeda jauh dengan Pak Herman yang menjunjung tinggi etika. Dimas memerintahkan Bima untuk segera menyiapkan 2 dokumen penting, surat gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan, berdasarkan foto rekayasa dari Vina, dan surat pernyataan resmi penolakan pengakuan anak yang baru lahir. Vina duduk di samping Dimas, menyumbangkan ide-ide kejam, memastikan setiap celah hukum ditutup demi menjamin kehancuran Ratih dan putra mereka. Kita tidak perlu menunggu sidang lama, ujar Dimas kepada Bima, matanya berkilat penuh rencana jahat. Kita harus bertindak cepat. Aku ingin hari ini juga aku membuat pernyataan resmi di hadapan Bu Astuti, Ratih, dan Pak Herman. Aku ingin mereka tahu aku serius menolak anak itu. Dimas ingin melakukan tindakan dramatis. Ia ingin mempermalukan Ratih secara publik sebagai balas dendam atas tuduhan, perselingkuhan yang ia sendiri ciptakan, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada wasiat ayahnya. Dimas memutuskan bahwa tempat terbaik untuk menjalankan sandiwara keji ini adalah di rumah sakit, di ruangan administrasi yang kecil dan klinis, di mana akta kelahiran harus ditandatangani. Sementara itu, di rumah sakit, Ratih sudah jauh lebih tenang. Ia sudah dipindahkan ke kamar rawat inap biasa, namun jiwanya sudah kembali kuat. Ia tahu, Dimas akan datang. Pak Herman sudah memberitahunya tentang garis besar rencana Dimas dan wasiat sesungguhnya. Pak Herman menasihati Ratih untuk tetap tenang dan membiarkan Dimas melakukan kesalahan terbesarnya. Karena Dimas tidak tahu bahwa tes DNA sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada di tangan dokter. Ratih kini bukan lagi wanita lemah yang menangis di ranjang. Ia adalah ibu yang dipersenjatai dengan kebenaran dan didukung oleh hukum serta Bu Astuti. Bu Astuti kini berdiri kokoh di belakang Ratih. Kekecewaannya terhadap Dimas sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ia merawat cucunya dengan penuh kasih sayang, memberinya nama panggilan, dan memastikan Ratih mendapat perawatan terbaik. Ia bahkan mengatur agar pertemuan di ruangan administrasi itu disaksikan oleh beberapa staf rumah sakit yang kredibel, menjamin bahwa penolakan Dimas nanti memiliki saksi mata. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 siang, suasana di ruangan administrasi rumah sakit sudah memanas. Ruangan yang seharusnya tenang itu kini dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Dimas masuk dengan langkah lebar, didampingi Bima dan Vina. Vina berpakaian dan bersikap seolah ia adalah nyonya besar yang sah. Bahkan ia berani melirik Bu Astuti dengan tatapan menantang. Ratih duduk di samping Pak Herman. Di sisi Ratih, Bu Astuti duduk dengan wajah muram, memeluk cucu laki-lakinya yang baru berusia 2 hari itu. Kehadiran bayi itu di ruangan dingin tersebut, seolah menjadi simbol kepolosan yang dikhianati oleh keserakahan orang dewasa. Dimas mengabaikan Bu Astuti dan putranya. Matanya hanya tertuju pada Ratih. Ia mendekat, tangannya disilangkan di depan dada. Ia memulai drama keji itu dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk staf administrasi yang kini tampak cemas. Ratih, buang-buang waktu saja kita berkumpul di sini, kata Dimas dengan nada menghina.
Aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai dan pernyataan penolakan resmi. Ratih menatap Dimas lurus-lurus, tidak ada lagi air mata, hanya ada ketenangan yang dingin. Tatapan Ratih yang setenang itu justru membuat Dimas merasa tidak nyaman dan semakin marah. Dimas merasa Ratih sengaja menantangnya. "Mas, lihat anakmu," ujar Ratih pelan, mencoba yang terakhir kalinya menyentuh sisi manusiawi Dimas. Ia mengangkat sedikit bayinya. "Ini darah dagingmu. Jangan biarkan keserakahan dan wanita itu merusak hidupmu. Ayahmu." "Cukup," potong Dimas, membanting telapak tangannya ke meja administrasi, membuat beberapa map berjatuhan. "Jangan berani-beraninya kau menggunakan nama ayahku untuk menipu. Aku sudah tahu semua rencana busukmu. Ratih, aku tahu kau hanya ingin hartaku. Dan anak ini." Dimas berhenti sejenak, melirik arah Vina untuk mencari dukungan, yang dibalas Vina dengan senyum licik yang meyakinkan. Dimas kembali menatap Ratih dan Bu Astuti dengan pandangan penuh kebencian. Saat itulah, seorang ibu perawat yang bertugas di bagian administrasi masuk, membawa sebuah map berwarna biru. Isinya adalah akta kelahiran yang sudah setengah jadi. "Maaf, Bapak Dimas. Sesuai prosedur, akta ini harus segera ditandatangani oleh ayah kandung sebelum didaftarkan ke catatan sipil. Ini untuk putra Bapak," kata ibu perawat dengan sopan. Dimas mengambil map itu, matanya menyapu kolom nama ayah yang masih kosong. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Inilah momen di mana ia akan secara resmi mengaktifkan klausul wasiat ayahnya yang ia yakini akan memihak dirinya. Dengan sorot mata bengis, Dimas merobek kertas akta kelahiran itu menjadi 2 bagian. Tindakannya begitu mendadak dan dramatis, membuat semua orang di ruangan itu terperangah. Ibu perawat menjerit tertahan, Bu Astuti menutup mulutnya dengan tangan, sementara Vina menyeringai penuh kemenangan. "Ini adalah bukti penolakanku," teriak Dimas, suaranya mencapai nada paling tinggi. Ia menghancurkan map yang tersisa dan menunjuk arah Ratih dan bayi mungil yang tak berdosa itu. "Anak haram itu bukan anakku. Aku tak sudi. Dia tak pantas sandang nama belakangku. Aku menolaknya secara resmi di hadapan saksi. Dan mulai hari ini, kita resmi bercerai." Dimas mengucapkan setiap kata itu dengan penuh penekanan, memastikan Pak Herman yang duduk tenang di samping Ratih mendengarnya dengan jelas. Di benaknya, Dimas yakin ia baru saja memenangkan perang warisan. Ia percaya, dengan penolakan resmi ini, wasiat Pak Suryo gugur, dan seluruh harta akan menjadi miliknya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja secara sempurna memenuhi syarat yang dibutuhkan pasal 4 wasiat sang ayah untuk menjatuhkannya. Ratih memejamkan mata sejenak, menarik napas. Ia tidak lagi mengeluarkan air mata. Ia sudah siap. Pak Herman yang mendengarkan penolakan resmi itu hanya bisa menggeleng pelan, mencatat setiap kata yang diucapkan Dimas. Ia tahu, jam penghitungan mundur bagi kehancuran Dimas sudah dimulai. Dimas merasa dirinya pahlawan, berbalik untuk pergi. Ia menoleh ke arah Vina dan tersenyum angkuh, berbisik bahwa kini mereka bebas. Tiba-tiba, suara pintu ruangan administrasi terbuka lagi, dan masuklah Dr. Wibowo, dokter yang menangani persalinan Ratih. Dokter itu membawa sebuah map tebal di tangannya. Wajahnya tampak serius dan formal. Dr. Wibowo berjalan langsung menuju meja, dan menatap Dimas yang baru saja akan melangkah keluar. "Bapak Dimas," panggil Dr. Wibowo dengan suara tegas, menghentikan langkah arogan Dimas. "Tunggu sebentar. Kami belum selesai." Langkah Dimas yang penuh kemenangan terhenti seketika. Ia berbalik, menatap Dr. Wibowo dengan pandangan meremehkan. Di mata Dimas, dokter hanyalah profesional rendahan yang tidak ada hubungannya dengan urusan warisan triliunan rupiah. Kedatangan Dr. Wibowo di ruangan administrasi itu jelas mengganggu momen kejayaannya. "Ada apa lagi, dokter?" tanya Dimas ketus, nadanya dipenuhi arogansi. "Urusan medis sudah selesai. Istri saya dan anak ini, maksudku, bayi ini, sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Saya sudah membuat pernyataan resmi. Sekarang permisi, saya harus segera mengurus pemakaman ayah saya dan bertemu pengacara." Dr. Wibowo, seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, sama sekali tidak terintimidasi oleh sikap kasar Dimas. Ia hanya berdiri tegak, memegang map tebal itu dengan erat. Di sekeliling mereka, ketegangan semakin meningkat. Bu Astuti menatap putranya dengan tatapan putus asa. "Ratih,
yang masih duduk dengan putranya di pelukan Bu Astuti, menatap dokter dengan penuh harap. Sementara Vina, mulai merasa cemas karena alur cerita yang sudah ia susun rapi bersama Dimas kini terganggu. "Maaf, Dimas," potong Dokter Wibowo, suaranya tenang namun memiliki otoritas. "Saya datang atas permintaan mendiang Pak Suryo sebelum beliau meninggal. Ini bukan urusan medis biasa. Ini adalah urusan biologis yang menyangkut kebenaran." Dokter Wibowo meletakkan map tebal itu di meja administrasi, membuka sampulnya perlahan, dan mengeluarkan selembar kertas hasil laboratorium. Ia menatap Dimas lurus-lurus, seolah menelanjangi kesombongan Dimas hingga ke akar-akarnya. "Bapak Dimas, di sini ada hasil uji DNA yang diambil 3 minggu sebelum putra Bapak ini lahir. Pak Suryo yang meminta dan mendanai tes ini. Beliau memiliki kekhawatiran yang mendalam," ujar Dokter Wibowo. Ia kemudian membacakan baris inti dokumen tersebut. Hasil uji biologis antara sampel Dimas Suryo dan putra yang lahir dari Ratih adalah 99,99% cocok. Dengan kata lain, Dimas, bayi laki-laki ini adalah putra kandung biologis Anda. Seluruh ruangan itu membeku. Wajah Dimas yang tadinya sombong seketika berubah pucat pasi. Tubuhnya bergetar, lututnya terasa lemas. Kepalanya mendadak berdengung, seolah semua suara di sekitarnya menghilang. Kepercayaan dirinya yang dibangun berdasarkan kebohongan Vina dan keyakinannya bahwa ia bisa memanipulasi hukum, hancur berkeping-keping. Dimas tidak menyangka ayahnya akan mengambil langkah sejauh itu. Ini berarti, tuduhannya terhadap Ratih adalah kebohongan mutlak. Tidak mungkin. Dimas tergagap, suaranya naik 1 oktav menjadi jeritan. "Anda pasti salah. Ini konspirasi. Ratih membayar Anda. Rumah sakit ini bersekongkol dengannya untuk mencuri warisan ayah saya." Vina, yang berdiri di samping Dimas, langsung mundur 1 langkah, wajahnya ketakutan. Ia tahu, jika DNA ini benar, rencana mereka sudah hancur. Bima, pengacara muda yang disewa Dimas, juga tampak tidak nyaman. Ia mulai menjauh dari Dimas. Dokter Wibowo mengabaikan teriakan histeris Dimas. Ia menoleh ke arah Ratih. "Selamat, Bu Ratih. Putra Anda sehat, dan terbukti, dia adalah cucu kandung Tuan Suryo." Tepat pada momen genting itu, Pak Herman yang sedari tadi duduk tenang, bangkit. Pengacara tua itu kini mengambil alih panggung dengan wibawa seorang eksekutor wasiat yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia berjalan ke tengah ruangan, mengambil hasil tes DNA dari tangan Dokter Wibowo, dan menggabungkannya dengan surat wasiat yang sudah ia persiapkan. "Dimas, tenanglah," kata Pak Herman. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang menakutkan. "Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di kantor saya, ayahmu tidak main-main. Beliau sudah menduga kau akan melakukan tindakan ini." Pak Herman lantas menunjuk tumpukan akta kelahiran yang disobek-robek oleh Dimas di atas meja. Ia menatap Dimas dengan sorot mata kecewa yang mendalam. "Sesuai pasal 3 wasiat almarhum Pak Suryo, harta triliunan rupiah itu diwariskan kepada cucu laki-laki pertama yang diakui sah olehmu. Tapi, pasal 4 adalah jebakan sesungguhnya, Dimas. Jebakan yang baru saja kau aktifkan dengan tanganmu sendiri." Pak Herman menjeda ucapannya, membiarkan setiap kata yang akan ia keluarkan menusuk jiwa Dimas. Pasal 4 dengan jelas menyebutkan, jika Dimas Suryo menolak mengakui anak yang lahir dari Ratih, padahal hasil uji biologis membuktikan anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan sekarang, Dimas, kita punya 2 hal ini. 1, kau baru saja berteriak menolak anak itu secara resmi di hadapan saksi-saksi dan merobek akta kelahirannya, memenuhi syarat penolakan. 2, Dokter Wibowo baru saja membacakan hasil DNA yang membuktikan anak itu adalah 99,99% putramu, memenuhi syarat biologis. Pak Herman mengangkat tangannya. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi kemenangan yang dingin. "Dimas, kau telah melanggar pelanggaran mutlak yang ditetapkan ayahmu sendiri. Kau telah gagal dalam ujian karakter terakhir yang diberikan oleh ayahmu. Kau menolak mengakui anak kandungmu sendiri demi keserakahanmu." Pak Herman kemudian menoleh ke arah ibu perawat dan staf administrasi yang terperangah. Ia juga menoleh ke arah Bima, pengacara Dimas, yang kini sudah bersembunyi di sudut ruangan. "Oleh karena itu," lanjut Pak Herman, suaranya menggelegar di ruangan administrasi itu. "Sesuai klausul wasiat pasal 4, saya, sebagai eksekutor wasiat, menyatakan bahwa
Seluruh hak waris Dimas Suryo atas Suryo Group dan aset triliunan rupiah hangus total. Dimas hanya bisa mengeluarkan suara parau, seperti lolongan kesakitan. Ia mencoba meraih Pak Herman, namun dicegah oleh pengawal Bu Astuti. Pak Herman tidak berhenti. Ia harus menuntaskan eksekusi ini. Dan, seluruh kepemilikan saham mayoritas dan aset pribadi almarhum Pak Suryo dialihkan sepenuhnya kepada Ibu Rati sebagai wali tunggal dari cucu kandung Pak Suryo. Pengumuman ini adalah palu godam yang menghantam kepala Dimas. Triliunan rupiah, kebebasan, kekuasaan, dan masa depan yang ia idam-idamkan bersama Vina, semuanya lenyap dalam satu ucapan resmi. Dimas mulai berteriak histeris. Suaranya dipenuhi penyesalan yang mendalam dan ketidakpercayaan. Ia jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Tidak, tidak mungkin. Saya mau tanda tangan. Saya akui dia anak saya. Mana aktanya? Ia merangkak ke arah meja, mencoba mengumpulkan robekan akta kelahiran yang sudah tidak berbentuk lagi. Namun, Pak Herman hanya menatapnya dengan pandangan iba bercampur jijik. Terlambat, Dimas, kata Pak Herman dengan suara final. Penolakanmu sudah dicatat secara resmi di hadapan banyak saksi. Kau sudah memenuhi semua persyaratan ayahmu untuk kehilangan segalanya. Vina, yang melihat Dimas kini bukan lagi CEO masa depan melainkan pria gila yang berteriak di lantai rumah sakit, segera mengambil tas tangannya yang mahal. Ia bahkan tidak berpamitan pada Dimas. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan jijik yang menusuk dan bergegas lari keluar ruangan, meninggalkan Dimas sendirian dalam kehancurannya. Rencana Vina untuk menjadi nyonya besar hancur total. Ratih memeluk putranya dengan erat, air matanya kembali mengalir. Kali ini air mata pembebasan dan keadilan. Ia menatap Dimas yang kini tersungkur di lantai. Ia tidak merasa bahagia atas penderitaan Dimas, tetapi ia puas karena kebenaran dan keadilan telah ditegakkan. Bu Astuti memeluk Ratih dan cucunya. Rasa bangga terhadap menantunya kini jauh lebih besar daripada rasa malu terhadap putranya. Dimas terus berteriak. Suaranya menghilang di antara isak tangis histeris. Ia akhirnya menyadari, satu kalimat sombongnya, satu robekan akta kelahiran yang ia lakukan di hadapan Pak Herman, adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tetapi ia juga kehilangan seluruh warisan dan martabatnya. Setelah pengumuman dari Pak Herman yang bagaikan vonis hukuman mati, suasana di ruangan administrasi rumah sakit berubah total. Dimas masih tersungkur di lantai, meraung-raung dalam keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Wajahnya merah padam, air mata bercampur peluh dan rasa malu. Teriakan histerisnya menarik perhatian banyak orang di koridor. Atas perintah Pak Herman, dua orang petugas keamanan segera menarik Dimas keluar dari ruangan itu. Dimas terus meronta, berteriak-teriak bahwa itu adalah konspirasi, bahwa warisan itu adalah haknya, dan bahwa Ratih tidak berhak atas kekayaan ayahnya. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Teriakan seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya akibat kebodohannya sendiri hanya dianggap sebagai drama memalukan. Dimas diseret keluar dari rumah sakit. Saat ia akhirnya berdiri di lobi, Dimas terhuyung-huyung, pandangannya kacau. Ia menatap ke belakang, ke arah koridor yang membawa ke ruangan Ratih. Ia melihat sekilas Bu Astuti yang kini dengan bangga menggendong cucunya sambil mendampingi Ratih dan Pak Herman. Pemandangan itu adalah tamparan keras kedua. Ratih yang ia ceraikan dan ia rendahkan, kini adalah penguasa baru atas triliunan rupiah. Dimas segera teringat satu-satunya harapan yang tersisa, Vina. Ia yakin Vina, wanita yang ia cintai dan ia bela habis-habisan, akan menunggunya. Vina pasti akan menghiburnya, meyakinkannya bahwa mereka bisa memulai dari awal. Dimas dengan cepat mengeluarkan ponselnya, mencari nama Vina. Sementara itu, Vina sudah berada jauh dari rumah sakit. Begitu mendengar vonis dari Pak Herman, Vina sudah tahu bahwa Dimas telah menjadi sampah masyarakat. Seorang pecundang yang tidak lagi memiliki nilai jual. Ia sudah melompat ke taksi bahkan sebelum Dimas ditarik oleh petugas keamanan. Vina duduk di kursi belakang taksi, mencoba menghubungi kenalan dekat Dimas. Ia membutuhkan konfirmasi absolut. Panggilan dari Dimas masuk, namun Vina mengabaikannya. Ia menelepon seorang rekan bisnis Dimas, berpura-pura cemas dan menanyakan kebenaran rumor tentang wasiat Pak Suryo. Konfirmasi yang ia dapatkan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tidak hanya Dimas kehilangan Suryo Group, tetapi seluruh aset pribadi ayahnya, termasuk rumah mewah dan aset likuid, kini di bawah kendali wali cucu,
yaitu Ratih. Vina meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang indah kini memancarkan api kemarahan. Ia bukan marah pada Dimas karena berselingkuh dari Ratih, melainkan marah pada Dimas karena gagal menjadi kaya. Dimas telah menjanjikannya kehidupan mewah, tetapi kini lelaki itu hanya memberinya tiket menuju kemiskinan dan aib. Vina membalas panggilan Dimas. Begitu telepon terhubung, Dimas langsung meluapkan seluruh emosinya. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan bagaimana kejamnya ayahnya dan bagaimana Pak Herman bersekongkol dengan Ratih. Dimas memohon pada Vina untuk bertemu. "Sayang, jangan khawatir," rengek Dimas, suaranya dipenuhi putus asa. "Kita punya cinta, Vina. Kita bisa mulai dari nol. Kita bisa melawan Ratih di pengadilan." Di ujung telepon, Vina menarik napas panjang. Ia sudah memutuskan. Ia tidak akan membuang waktunya sedetik pun untuk pria yang tidak berharga. "Cinta?" tanya Vina, nadanya dingin dan sinis. "Kau masih bicara tentang cinta, Dimas? Setelah kau membuktikan bahwa kau adalah pria yang bodoh, pecundang, dan tidak mampu mengendalikan harta ayahmu sendiri." Ucapan Vina seperti sambaran petir di telinga Dimas. "Vina, apa maksudmu?" "Maksudku jelas," balas Vina, suaranya kini sekeras es. "Aku tidak pernah mencintaimu, Dimas. Aku mencintai kekayaanmu. Aku mencintai statusmu. Aku mencintai kartu kreditmu. Kau pikir aku mau hidup susah dengan pria yang menolak anaknya sendiri dan sekarang sehelai rambut pun tidak punya? Dasar pria miskin." Dimas terdiam. Ia tidak menyangka Vina akan sejujur dan sekejam itu. Itu adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatannya pada Ratih. Ia merasa seperti dibuang ke tempat sampah setelah tidak lagi berguna. Kau hanya menginginkan hartaku." Dimas bertanya dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar. "Tentu saja. Dan sekarang kau bahkan tidak punya harga diri. Kau sudah menghancurkan kesempatan kita berdua. Kita berakhir sampai di sini, Dimas. Jangan pernah menghubungiku lagi." Vina memutus panggilan telepon itu, lalu dengan cepat memblokir nomor Dimas. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Vina telah memilih, ia akan meninggalkan kapal yang tenggelam. Dimas menjatuhkan ponselnya ke trotoar. Ia berdiri terpaku, memandangi ponselnya yang layarnya retak. Ia kini sadar sepenuhnya, ia telah kehilangan segalanya. Istri sahnya, anaknya, ibunya, Bu Astuti yang kini membela Ratih, warisan triliunan rupiah, dan kini wanita yang menjadi alasannya melakukan semua kejahatan itu juga meninggalkannya. Dimas kembali ke rumah mewahnya dengan mobil sewaan. Ia tiba di depan gerbang megah yang selalu terbuka untuknya. Namun, kali ini, gerbang itu tertutup rapat. Berdiri di depan gerbang itu adalah 2 orang petugas keamanan baru, bertubuh besar dan tegap, mengenakan seragam baru bertuliskan Suryo Group Protection. Dimas mengklakson berulang kali, marah dan tidak percaya. Ia turun dari mobil dan berteriak kepada petugas itu untuk membuka gerbang. Salah satu petugas itu maju, wajahnya datar. "Maaf, Tuan Dimas," ujar petugas itu formal. "Kami diperintahkan oleh Ibu Ratih selaku pengelola aset baru Suryo Group untuk melarang Tuan Dimas memasuki properti ini. Seluruh aset properti, termasuk rumah dan isinya, kini berada di bawah pengawasan hukum Suryo Group, demi kepentingan ahli warisah." Petugas itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Dimas. "Ini adalah surat perintah pengosongan dan pembekuan rekening Tuan. Semua aset likuid dan kendaraan atas nama Tuan Dimas Suryo sudah dibekukan dan dialihkan sementara ke dalam rekening perwalian Suryo Group." Tangan Dimas bergetar saat menerima amplop itu. Ia merobeknya dan membaca sekilas surat dari kantor Pak Herman. Isinya adalah surat perintah resmi yang sangat rinci, menjelaskan bahwa karena Dimas sudah tidak lagi menjadi ahli waris dan tidak memiliki penghasilan sendiri, seluruh aset harus segera diamankan untuk melindungi kepentingan Ratih dan putranya. Bahkan, Dimas kini harus bertanggung jawab atas biaya rumah sakit Ratih yang selama ini belum ia bayar. Dimas menatap rumah yang dulunya ia sebut istana, dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa masuk. Ia tidak punya uang sepeser pun karena semua rekeningnya dibekukan. Ia bahkan tidak punya tempat tidur. Kehidupan mewahnya, yang ia anggap miliknya seumur hidup, kini terampas dalam hitungan jam. Semuanya kini menjadi milik Ratih.
Di malam yang dingin itu, Dimas duduk bersandar di pinggir jalan, memandangi pagar tinggi rumahnya sendiri. Ia meremas kertas dari Pak Herman. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa putus asa yang mendalam. Ia kini sendirian, miskin, dan dijauhi oleh semua orang yang mengenalnya. Dimas menyadari bahwa kebodohan dan keserakahannya tidak hanya membuatnya kehilangan warisan, tetapi juga harga dirinya. Setelah badai di rumah sakit berlalu, hari-hari berikutnya adalah tentang pemulihan dan penataan kembali kekuatan. Ratih keluar dari rumah sakit, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati dan lemah, melainkan sebagai ibu Ratih, wali tunggal dari pewaris Suryo Group, dan pengendali atas aset triliunan rupiah. Ia didampingi oleh Bu Astuti, ibu mertuanya, yang kini berdiri tegak di sisinya. Kepulangan Ratih ke rumah mewah itu terasa berbeda. Gerbang tinggi yang dulunya terasa dingin dan mencekam karena bayang-bayang Dimas, kini terasa seperti benteng perlindungan untuk putranya. Rumah itu sudah dibersihkan dari jejak-jejak Dimas. Semua barang pribadi Dimas sudah dimasukkan ke dalam kotak oleh petugas yang ditunjuk Pak Herman, dan telah dipindahkan ke kantor pengacara untuk diambil Dimas nanti. Bu Astuti sendiri yang memimpin pembersihan itu, ingin memastikan Ratih dan cucunya, yang kemudian ia namakan Surya, untuk mengenang mendiang Pak Suryo, bisa hidup dengan tenang. Bu Astuti mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Ratih dan Surya. Ia merasa bersalah atas kelakuan putranya dan bersumpah akan menebusnya dengan membantu Ratih. Ia merawat Surya dengan penuh kehangatan dan membimbing Ratih dengan sabar. Bu Astuti, yang dulunya sedikit menjaga jarak karena perbedaan status sosial Ratih dan Dimas, kini memeluk Ratih dengan penuh rasa hormat. Ia melihat di mata Ratih bukan lagi kepasrahan, melainkan api baja seorang ibu yang siap berperang demi anaknya. Namun, transisi kekuasaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimas mungkin sudah lumpuh secara finansial, tetapi Suryo Group adalah perusahaan raksasa yang berisi ratusan manajer, ribuan karyawan, dan yang paling penting, dewan direksi yang sebagian besar adalah pria-pria tua yang skeptis dan loyal pada era kepemimpinan Pak Suryo. Mereka melihat Ratih, seorang ibu muda yang baru saja keluar dari rumah sakit bersalin, sebagai ancaman dan ketidakkompetenan. Di bawah bimbingan Pak Herman, Ratih mulai tenggelam dalam tumpukan dokumen keuangan dan laporan operasional. Kantor pribadi Dimas di rumah mewah itu kini menjadi kantor Ratih. Dinding kaca, yang dulu sering menampilkan wajah Dimas yang sombong saat menelepon Vina, kini menampilkan Ratih yang fokus membaca buku-buku manajemen bisnis. Malam-malam Ratih kini dihabiskan untuk membaca laporan laba rugi, berdiskusi dengan Pak Herman, dan belajar membedakan aset yang menguntungkan dan yang merugikan. Ratih terkejut. Ternyata, Suryo Group memiliki begitu banyak kerentanan dan masalah internal yang sengaja ditutup-tutupi oleh Dimas selama ini. Dimas, yang terlalu sibuk bersenang-senang, membiarkan beberapa proyek merugi dan bahkan melakukan penggelapan dana kecil untuk membiayai gaya hidupnya dan Vina. Ratih menyadari, warisan ini bukan hanya hadiah, melainkan tanggung jawab besar yang menuntutnya untuk menjadi cerdas dan kejam. Pak Herman, saya tidak pernah berkecimpung di dunia bisnis. Saya takut mengecewakan mendiang ayah Dimas, ujar Ratih suatu malam, merasa terbebani oleh tanggung jawab yang besar itu. Pak Herman tersenyum bijak. Nyonya Ratih, almarhum Pak Suryo tahu betul siapa dirinya. Beliau tidak memberikan kekuasaan ini kepada sembarang orang. Beliau melihat potensi dan kejujuran pada diri Anda. Dimas punya gelar bisnis, tapi dia tidak punya integritas. Anda punya integritas, dan itu adalah aset terbesar Suryo Group saat ini. Tugas Anda sekarang adalah melindungi harta ini, melindungi putra Surya dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Dimas. Ratih mengangguk. Kata-kata Pak Herman membakar semangatnya. Ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi Ratih yang pasrah. Demi putranya, ia harus menjadi CEO yang kuat. Puncak dari transisi kekuasaan ini adalah rapat Dewan Direksi Luar Biasa, RDLB, yang digelar di kantor pusat Suryo Group. Ratih datang dengan penampilan yang sudah berubah total. Ia mengenakan setelan jas wanita yang formal, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis namun tegas. Ia memancarkan aura seorang pemimpin. Di sebelahnya, Pak Herman berjalan mendampingi, membawa dokumen wasiat yang sudah dilegalisir. Di ruang rapat yang megah itu, duduk 7 direktur senior Suryo Group. Sebagian besar dari mereka adalah pria tua yang konservatif, dan mereka sama sekali tidak menyembunyikan tatapan meremehkan mereka terhadap Ratih. Mereka melihat Ratih sebagai boneka yang akan mudah diintervensi,
atau yang paling buruk, sebagai sosok yang tidak akan bertahan lama. Salah satu direktur, Pak Hadi, yang dikenal sangat dekat dengan Dimas, langsung melayangkan pertanyaan yang merendahkan begitu Ratih mengambil tempat duduk di kursi utama, kursi mendiang Pak Suryo. Selamat datang, Ibu Ratih. Kami menghormati wasiat almarhum. Namun, izinkan saya bertanya. Ibu tidak memiliki latar belakang manajemen perusahaan besar, bahkan tidak memiliki gelar bisnis. Kami semua mengabdi puluhan tahun di sini. Bisakah Ibu jelaskan, bagaimana Ibu berencana memimpin perusahaan sebesar ini? Apakah Ibu tidak sebaiknya menunjuk Dimas saja sebagai Chief Operating Officer untuk sementara, mengingat pengalaman beliau? Tanya Pak Hadi, nadanya penuh sindiran dan provokasi. Seketika, Ratih merasakan kemarahan Dimas yang ia abaikan selama ini. Semua direktur lain mengangguk setuju dengan Pak Hadi. Mereka berharap Ratih akan panik, menangis, atau setidaknya menunjukkan kelemahannya. Kehidupan Dimas Suryo yang dulu dipenuhi kemewahan, kini hanya menyisakan bau apek, debu, dan penyesalan. Setelah diusir dari rumah mewah Suryo Group, Dimas terpaksa menyewa sebuah kamar di apartemen kelas bawah yang terletak di pinggiran kota. Kamar itu kecil, pengap, dan pengap. Jendela yang berkarat hanya menghadap ke tembok beton, dan suara bising lalu lintas tak henti-hentinya menusuk telinga. Dimas, yang terbiasa tidur di kasur sutra seharga ratusan juta, kini harus meringkuk di kasur busa tipis yang mulai terasa bau. Makanannya bukan lagi hidangan fine dining atau steak mahal, melainkan mie instan yang direbus dengan air keran dan kopi bubuk murah. Seluruh kartu kreditnya diblokir. Rekening banknya kosong. Mobil sportnya sudah disita oleh Suryo Group dan kini berada di bawah pengawasan Ibu Ratih. Keterpurukan ini membuat Dimas semakin membenci Ratih. Ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri atas keserakahan yang membutakannya. Di matanya, semua ini adalah kesalahan Ratih, Pak Herman, dan wasiat ayahnya yang gila. Rasa kesal dan dendam itu mendorongnya untuk mencoba menghubungi Vina berkali-kali, namun nomornya selalu diblokir. Dimas mencoba menelepon dari nomor ponsel baru, tetapi begitu Vina mendengar suaranya, panggilan itu langsung diputus. Dimas akhirnya menyadari bahwa Vina benar-benar meninggalkannya karena ia miskin. Dalam keputusasaannya, Dimas mencoba mencari pekerjaan. Dengan gelar Master of Business Administration dari universitas luar negeri yang mahal, Dimas yakin ia akan mendapatkan posisi tinggi dengan mudah. Namun, realita di dunia kerja jauh lebih kejam. Begitu Dimas memasukkan resumenya ke beberapa perusahaan besar, ia selalu menerima penolakan. Alasannya selalu sama, Dimas terlalu berisiko. Berita skandal wasiat Pak Suryo, tuduhan Dimas terhadap anaknya sendiri, dan pengusiran Dimas dari Suryo Group sudah menyebar luas di kalangan elit bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang pria yang dicap tamak, pembohong, dan tidak punya integritas. Beberapa mantan rekan bisnis Dimas yang ia temui di lobi perusahaan bahkan berpura-pura tidak mengenalnya, atau menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dimas, yang dulunya adalah Pangeran Suryo Group, kini diperlakukan seperti pengemis yang harus dijauhi. Rasa lapar, stres, dan hilangnya status membuat fisik Dimas merosot tajam. Ia kurus, wajahnya kusam, dan matanya selalu memancarkan kemarahan. Ia menyadari, satu-satunya cara ia bisa kembali memiliki sedikit kontrol adalah melalui proses hukum, gugatan cerai. Meskipun Dimas tahu Ratih sudah menerima hasil DNA dan wasiat itu, Dimas tetap memaksakan pengacara Bima, yang dibayar dengan sisa uang recehnya, untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi. Dimas bersikeras bahwa ia harus tetap menggunakan alasan perselingkuhan, berharap bisa mempertahankan sedikit harga diri di mata publik dan membalikkan keadaan. Gugatan itu resmi didaftarkan di Pengadilan Agama. Di sisi lain kota, kehidupan Ibu Ratih terus berjalan mulus dan penuh keberkahan. Ia sepenuhnya fokus pada perusahaan dan putranya, Surya. Ratih bekerja keras di kantor, belajar dari para direktur yang kini tunduk padanya, dan menghabiskan malamnya dengan merawat Surya bersama Bu Astuti. Ratih menerima surat gugatan cerai dari Dimas dengan ekspresi datar. Ia tidak terkejut. Ia sudah menantikan momen ini. Di kantornya, Ratih menyerahkan dokumen itu kepada Pak Herman. Dimas masih menggunakan alasan perselingkuhan. Pak, ujar Ratih, suaranya tenang, sama sekali tidak emosional. Setelah semua bukti DNA dan wasiat itu, dia masih berani berbohong. Pak Herman tersenyum dingin. Justru ini yang kita tunggu.
Nyonya Ratih, Dimas memberikan kita kesempatan emas untuk memukul balik. Dengan gugatan cerai yang diajukan dengan alasan palsu, kita bisa melakukan dua hal. Ratih menatap Pak Herman dengan penuh perhatian. Kini ia bukan lagi murid, tapi seorang rekan yang berstrategi. 2 hari kemudian, saat Dimas sedang menatap kosong ke langit-langit kamar kontrakannya, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Seorang kurir mengirimkan amplop tebal berwarna putih. Di sudut amplop itu tertulis nama, Herman Associates, dan lambang Suryo Group. Dimas merobek amplop itu dengan tangan gemetar, jantungnya berdebar kencang. Ia berharap isinya adalah permohonan damai dari Ratih, atau negosiasi agar ia mendapatkan sedikit saham. Namun, apa yang ia baca jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Isi amplop itu adalah jawaban gugatan cerai dari Ratih, yang ditandatangani oleh Pak Herman. Isinya bukan hanya persetujuan cerai, tetapi juga gugatan balik, rekonvensi, yang brutal dan terperinci. Poin pertama, Ratih setuju bercerai, namun menolak klaim perselingkuhan Dimas dan justru menyertakan hasil tes DNA dan keputusan wasiat yang menyatakan bahwa Dimaslah yang terbukti berbohong dan menelantarkan keluarga. Ratih menuntut cerai dengan alasan pengkhianatan, penelantaran anak, dan pencemaran nama baik, defamation. Poin kedua, Ratih menuntut hak asuh tunggal atas putra Surya dan menuntut Dimas untuk membayar nafkah anak sebesar 50 juta rupiah setiap bulan. Jumlah ini sangat fantastis, sengaja ditetapkan sesuai standar hidup Suryo Group, padahal Ratih tahu Dimas kini tidak memiliki uang sepeser pun. Ini adalah sindiran dan penghinaan hukum yang sangat menyakitkan. Poin ketiga, Ratih mengajukan gugatan pencemaran nama baik, defamation, terhadap Dimas atas tuduhan perselingkuhan dan anak haram, yang dilontarkan Dimas di hadapan para saksi, termasuk Bu Astuti dan staf rumah sakit. Saat membaca poin ketiga, mata Dimas terbelalak. Ia menjatuhkan kertas-kertas itu. Gugatan pencemaran nama baik itu adalah jebakan yang paling mematikan. Jika Dimas melanjutkan gugatan cerainya dengan klaim perselingkuhan, ia harus membuktikannya di pengadilan. Jika ia gagal membuktikan, Dimas akan dihukum berat atas pencemaran nama baik istrinya, bahkan bisa dipenjara dan harus membayar denda yang sangat besar kepada Ratih. Jika ia mencabut klaim perselingkuhannya, maka ia mengakui bahwa ia sudah berbohong besar, yang akan semakin memperkuat dasar hukum Ratih atas warisan dan hak asuh anak. Dimas terduduk di lantai, meremas rambutnya sendiri. Ia menyadari Ratih kini dilindungi oleh benteng hukum yang tak tertembus. Ratih tidak hanya mengambil hartanya, tetapi juga mengambil kebebasannya. Ia kini harus memilih antara dipenjara karena berbohong dan mencemarkan nama baik, atau menyerah total dan membayar nafkah yang tidak mampu ia bayar. Air mata penyesalan mulai membasahi wajah Dimas. Ia tidak menyesali perbuatannya pada Ratih, ia menyesali kesalahan strategisnya sendiri. Ia telah meremehkan Ratih, dan kini Ratih membalasnya dengan elegan dan mematikan, menggunakan hukum sebagai pedangnya. Dimas mencoba menelepon Bima, pengacara bayarannya, tetapi Bima menolak mengangkat, menyadari bahwa kasus Dimas sudah tidak ada harapan. Di tengah malam yang sunyi di apartemen sempit itu, Dimas menjeritkan nama Ratih, Bu Astuti, dan ayahnya. Penyesalan itu datang terlalu lambat, dan kini ia harus menanggung akibat dari setiap keputusan bodoh yang ia ambil. Ia tahu, babak terakhir persidangan akan menjadi penutup total dari kehancurannya. Namun, Ratih sama sekali tidak gentar. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya, dan menatap lurus ke mata Pak Hadi. Ia mengambil pena di depannya, mengetuk meja sekali. Terima kasih, Pak Hadi, atas kekhawatiran Anda. Saya mengerti keraguan Anda, dan saya menghargai loyalitas Anda pada Tuan Dimas. Jawab Ratih, suaranya pelan namun terdengar jelas dan tegas, memecah keheningan ruangan itu. Namun, Anda salah dalam dua hal. Pertama, Tuan Dimas sudah membuat keputusan sendiri untuk menolak seluruh warisan dan haknya. Ia bukan lagi bagian dari Suryo Group dan tidak akan pernah menjadi COO. Kedua, dan ini yang paling penting, saya tidak datang ke sini untuk meminta persetujuan Anda atau berdebat tentang gelar akademik saya. Saya datang ke sini sebagai wali sah dari pewaris tunggal Suryo Group yang memiliki 75% saham mayoritas perusahaan ini, sesuai dengan wasiat mendiang Tuan Suryo. Ratih mengangkat dokumen wasiat yang diserahkan Pak Herman. Saya memiliki otoritas penuh untuk memimpin dan membuat keputusan demi melindungi kepentingan anak saya. Dan keputusan pertama saya adalah,
Saya akan melakukan audit keuangan menyeluruh yang dimulai hari ini juga. Saya akan memeriksa setiap detail proyek yang merugikan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Dan saya tidak membutuhkan Tuan Dimas ataupun orang-orang yang loyal pada Dimas untuk berada di dalam lingkaran manajemen saya. Ratih kemudian menatap Pak Hadi yang wajahnya langsung pucat. Ratih tahu, Pak Hadi adalah salah satu direktur yang selama ini sering bermain dengan Dimas dalam pengadaan proyek fiktif. Pak Hadi, lanjut Ratih, suaranya kini dingin seperti es. Sebagai wali direksi, saya akan menunjuk Anda sebagai direktur utama divisi audit. Saya ingin Anda yang pertama bertanggung jawab untuk membersihkan setiap kebusukan di perusahaan ini, mulai dari meja Anda sendiri. Jika ada indikasi pelanggaran, saya tidak akan segan-segan menyerahkannya ke jalur hukum. Apakah Anda mengerti? Pak Hadi hanya bisa menundukkan kepala, keringat dingin membasahi pelipisnya. Direktur-direktur lain yang tadinya meremehkan Ratih, kini terdiam, menyadari bahwa wanita di depan mereka ini sama sekali bukan boneka. Dia adalah seorang ratu yang siap memenggal kepala siapapun yang menghalangi. Rapat itu berakhir dalam waktu singkat. Ratih berhasil mengendalikan suasana, membuat para direktur tunduk dan takut. Ratih telah menunjukkan bahwa meskipun ia tidak memiliki gelar bisnis, ia memiliki insting bertahan hidup dan keberanian seorang ibu yang dilukai, dan itu jauh lebih mematikan daripada pengetahuan ekonomi. Di mobil dalam perjalanan pulang ke rumah, Bu Astuti tersenyum bangga pada Ratih. Ia memuji ketegasan menantunya itu. Ratih hanya memeluk putranya, Surya, yang tertidur lelap. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu, bisik Ratih. Dimas merampas segalanya dari kami, dan sekarang saya akan memastikan ia tidak bisa mengambil lebih dari itu. Ratih telah resmi memulai babak barunya. Ia telah bangkit dari abu pengkhianatan menjadi pemimpin yang kuat, siap membongkar kebusukan Dimas yang tersisa dan membangun kerajaan baru untuk putranya. Ruang sidang utama di Pengadilan Agama tampak megah namun dingin. Di ruang itulah babak terakhir dari drama rumah tangga dan warisan yang penuh pengkhianatan ini akan ditutup. Suasana formal dan tegang itu didominasi oleh panel kayu gelap, bangku-bangku penonton yang kosong, dan meja hakim yang tinggi. Di meja penggugat, duduklah Dimas, yang kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia mengenakan setelan jas murahan yang kebesaran, rambutnya tidak terawat, dan matanya cekung karena kurang tidur dan stres. Di sebelahnya duduk pengacara publik yang ia sewa dengan sisa uang terakhirnya. Dimas tampak gugup, tangannya gemetar memegang beberapa lembar kertas yang berisi pembelaan dirinya yang rapuh. Di sisi meja tergugat, Ibu Ratih duduk dengan tenang, memancarkan aura kepercayaan diri dan martabat yang tinggi. Ia mengenakan blazer berwarna netral yang elegan, menunjukkan bahwa ia datang sebagai seorang profesional, bukan sebagai korban. Di sampingnya, Pak Herman tampak berwibawa, menyiapkan berkas-berkas hukum yang tebal, dan Bu Astuti hadir sebagai saksi dan dukungan moral. Wajahnya memancarkan ketegasan seorang ibu yang membela kebenaran. Sidang dimulai, dan giliran pihak Dimas untuk memberikan pembelaan terakhir atas gugatan cerai, tuntutan nafkah anak, dan terutama, tuntutan pencemaran nama baik yang diajukan Ratih. Pengacara Dimas, seorang pria muda yang cemas, mulai membacakan pembelaan yang lemah, mencoba menggugat keabsahan wasiat Pak Suryo dan mengulang kembali tuduhan bahwa Ratih telah berselingkuh, sehingga anak yang lahir itu tidak berhak mendapatkan warisan dan Dimas berhak menceraikannya. Dimas, dengan suara keras dan nada putus asa, menyela pengacaranya. Yang mulia hakim, wasiat ayah saya cacat hukum. Ratih hanya mengincar harta ayah saya. Saya menceraikannya karena dia sudah mengkhianati saya, dan saya yakin anak itu bukan darah daging saya. Teriak Dimas, mengabaikan ketukan palu dari hakim ketua yang memintanya tenang. Pak Herman kemudian berdiri, wajahnya menunjukkan rasa kasihan yang dingin terhadap kebodohan Dimas. Dengan suara yang jelas dan logis, Pak Herman mulai membongkar setiap kebohongan Dimas, satu persatu. Ia menyerahkan dokumen hasil uji DNA yang sudah dilegalisir, yang menunjukkan kecocokan 99,99% antara Dimas dan putranya, Surya. Ia juga menyertakan kesaksian tertulis dari Dr. Wibowo yang mengonfirmasi bahwa Dimas sudah diberitahu hasilnya di rumah sakit. Yang mulia, ujar Pak Herman, terdakwa Dimas Suryo tidak hanya menelantarkan istrinya yang sedang melahirkan, tetapi ia juga dengan sengaja menolak dan merobek akta kelahiran putranya sendiri di hadapan saksi, dan mencemarkan nama baik Ibu Ratih dengan tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar.
Semua ini dilakukan Dimas karena keserakahan dan kesalahpahamannya terhadap wasiat yang dibuat ayahnya. Dimas telah gagal dalam ujian moral yang telah ditetapkan oleh mendiang ayahnya. Argumen Pak Herman begitu kuat, didukung oleh bukti dan saksi yang tidak terbantahkan. Bu Astuti memberikan kesaksian dengan hati yang berat tentang bagaimana Dimas menolak anaknya. Dimas semakin terpojok. Ia tahu, satu-satunya cara ia bisa membalikan keadaan adalah dengan membuktikan bahwa Ratih berselingkuh. Yang ia tahu adalah kebohongan besar yang dibuat oleh Vina. "Saya punya saksi, Yang Mulia," teriak Dimas tiba-tiba, menunjuk ke arah pintu. "Saya punya saksi yang bisa membuktikan bahwa Ratih memang berselingkuh. Saksi saya akan bersaksi tentang pengkhianatan Ratih." Wajah Ratih tetap tenang, tapi di dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pak Herman sudah memperkirakan langkah ini. Hakim ketua kemudian memanggil nama saksi yang diajukan oleh Dimas, Vina. Vina masuk ke ruang sidang. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, tapi raut wajahnya tampak tegang. Dimas tersenyum kecil. Ia masih berharap Vina akan berbohong untuknya. Ia masih memandang Vina sebagai dewi penyelamatnya. "Vina," kata hakim ketua, "Anda dipanggil ke sini untuk memberikan kesaksian terkait gugatan cerai dan tuduhan perselingkuhan yang diajukan Tuan Dimas Suryo terhadap Ibu Ratih. Saya ingatkan, berikan kesaksian yang jujur di bawah sumpah. Jika terbukti berbohong, Anda dapat dijerat hukuman pidana." Vina menarik napas panjang. Ia melirik ke arah Dimas yang menatapnya penuh harap, lalu ke arah Ratih yang menatapnya dengan tenang, dan terakhir, ke arah Pak Herman yang berdiri tegak, seolah mengawasi setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Vina telah membuat keputusannya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. "Yang Mulia," ujar Vina, suaranya bergetar namun terdengar jelas. Saya datang ke sini untuk mengakui kesalahan saya." Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah Dimas langsung menghilang. "Saya bersumpah bahwa semua tuduhan perselingkuhan yang diajukan Tuan Dimas Suryo terhadap Ibu Ratih adalah kebohongan belaka," seru Vina, suaranya kini tegas. Seketika, Dimas menjerit histeris. "Vina, apa yang kau lakukan? Kau pembohong. Kau sudah janji akan membantuku." Dimas mencoba melompat ke arah Vina, namun dihalangi oleh petugas keamanan. Vina tidak memandang Dimas. Ia terus bersaksi, membongkar habis-habisan semua kejahatan mereka. "Saya dan Tuan Dimas bersekongkol," lanjut Vina. Air mata palsu mulai membasahi pipinya, mencoba mendapatkan simpati. "Kami merencanakan ini semua. Foto-foto perselingkuhan yang dijadikan bukti oleh Tuan Dimas adalah rekayasa yang saya buat sendiri. Saya yang menghasut Tuan Dimas untuk menolak mengakui anaknya, dengan tujuan agar Tuan Dimas bisa menikahi saya dan kami menguasai warisan Suryo Group." Vina kemudian menoleh ke arah Ratih, dan dengan nada yang dibuat-buat menyesal, ia berkata, "Maafkan saya, Ibu Ratih. Saya hanya serakah dan dibutakan oleh harta. Saya minta maaf atas semua fitnah yang telah saya sebarkan." Vina telah memberikan pengakuan yang benar-benar menghancurkan Dimas. Bukan hanya Dimas gagal mendapatkan warisan, tetapi sekarang satu-satunya bukti yang ia miliki untuk menceraikan Ratih dengan alasan perselingkuhan telah dibantah oleh saksi kuncinya sendiri. Dimas sekarang resmi menjadi pembohong, penipu, penuduh palsu, dan penelantar anak. Hakim ketua memukul palu keras-keras, meminta ketenangan di ruangan. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang dipenuhi rasa muak. "Terdakwa Dimas Suryo," kata hakim ketua dengan suara berat, "Anda telah terbukti melakukan kebohongan yang sangat keji di hadapan pengadilan. Anda menolak anak kandung Anda sendiri dan mencemarkan nama baik istri sah Anda demi keserakahan. Dengan kesaksian saksi kunci ini, maka pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Tuan Dimas dengan alasan pengkhianatan ditolak dan justru mengabulkan gugatan balik dari Ibu Ratih. Pengadilan resmi memutuskan, perceraian dikabulkan, hak asuh anak jatuh kepada Ibu Ratih, dan Tuan Dimas Suryo wajib membayar nafkah anak sebesar 50 juta rupiah per bulan. Selain itu, pengadilan juga memutuskan Tuan Dimas Suryo terbukti bersalah atas tuntutan pencemaran nama baik yang diajukan Ibu Ratih dan diwajibkan membayar denda hukuman yang harus segera dilunasi. Hukuman itu bagaikan runtuhnya seluruh dunia Dimas. Ia tidak hanya kehilangan warisan, tetapi ia kini resmi menjadi mantan suami miskin yang diwajibkan membayar nafkah anak yang jumlahnya fantastis. Ditambah lagi,
Hukuman pencemaran nama baik itu akan menjeratnya ke jalur pidana jika ia tidak segera melunasi dendanya. Dimas jatuh tersungkur di lantai, menangis tanpa suara. Ia menatap Vina yang kini meninggalkan ruang sidang bersama pengacaranya, seolah ia tidak pernah mengenalnya. Ia menatap Ratih, yang kini beranjak dari kursinya dengan senyum kemenangan yang tenang. Ratih dan Bu Astuti berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan Dimas yang kini hanya ditemani oleh pengacara bayarannya yang terlihat frustasi. Dimas telah kalah total. Babak ke-9 di ruang pengadilan telah menutup pintu hukum bagi Dimas. Tidak hanya ia kehilangan warisan, hak asuh anak, dan martabat, tetapi ia kini harus menanggung beban denda pencemaran nama baik yang besar dan kewajiban membayar nafkah anak yang tidak mungkin bisa ia lunasi. Hukuman itu adalah gergaji hukum yang perlahan tapi pasti akan memotong sisa-sisa kebebasan Dimas. Setelah persidangan, Ibu Ratih tidak lagi menoleh ke belakang. Ia dan Pak Herman segera bergerak cepat untuk mengonsolidasikan kekuasaannya di Suryo Group. Hasil audit yang ia perintahkan di bab 7 kini sudah final. Hasilnya menunjukkan kerugian besar akibat beberapa proyek fiktif dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Dimas dan beberapa direktur loyalisnya, termasuk Pak Hadi dan Pak Seno. Di sebuah rapat dewan direksi yang formal dan dingin, Ratih, dengan wajah CEO yang tegas, mengumumkan pemecatan massal. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata manis. Ia berbicara dengan data, bukti, dan pasal-pasal hukum. Pak Hadi, yang tadinya congkak dan meremehkan Ratih, kini hanya bisa tertunduk malu sebelum diusir dari ruang rapat oleh petugas keamanan. Suryo Group kini berada di bawah kepemimpinan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Berita tentang Ratih, wanita muda yang tiba-tiba menjadi CEO dan membersihkan perusahaan dari korupsi, menjadi berita utama di seluruh media bisnis, menarik kekaguman dari investor. Ratih telah membuktikan dirinya layak memimpin warisan mendiang Pak Suryo. Sementara Ratih dan Bu Astuti menjalani kehidupan baru yang damai di rumah mewah itu, yang kini dipenuhi tawa putra Surya, nasib Dimas berada di titik nadir. Dimas tidak mampu membayar denda pencemaran nama baik. Pak Herman, atas nama Ratih, tidak memberikan toleransi. Surat panggilan dari pengadilan dan ancaman tuntutan pidana terus menghantuinya. Ia terpaksa menjual semua barang berharganya yang tersisa, arloji mewah, beberapa kemeja branded, hanya untuk membayar sewa kamar kontrakan murah dan makan mie instan. Dalam keputusasaan, Dimas mencoba mencari Vina, berharap wanita itu bisa memberinya uang atau setidaknya memberinya tumpangan untuk melarikan diri. Namun, Vina telah menghilang seolah ditelan bumi. Setelah kesaksiannya di pengadilan, Vina berhasil menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum atas konspirasi penipuan warisan, tetapi ia benar-benar hancur secara sosial. Lingkaran pertemanan elitnya menjauhinya, menyebutnya pengkhianat dan serakah. Vina terpaksa pindah dari apartemen mewahnya dan bekerja di tempat yang jauh dari gemerlap kehidupan kota, hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Dimas, yang kini benar-benar sendirian, mulai mengalami gangguan mental. Ia sering terlihat bergumam sendiri di sudut-sudut jalan, menyalahkan Ratih, Vina, ayahnya, bahkan pengacaranya. Ia tidak pernah sekalipun menyalahkan keserakahannya sendiri. Ia hidup berpindah-pindah, dari satu kamar kontrakan ke kamar kontrakan lain, diusir karena tidak mampu membayar sewa. 3 bulan setelah keputusan pengadilan, Ratih mendapatkan sebuah laporan dari Pak Herman tentang nasib Dimas. Dimas, yang tak mampu membayar nafkah anak dan denda, kini menjadi buronan. Ia terpaksa hidup di jalanan, menjual sisa-sisa harga dirinya, dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ratih tidak menunjukkan rasa puas. Di matanya, Dimas sudah tidak penting. Ia sudah membayar harga yang sangat mahal atas semua kejahatannya. Ratih tahu, tak ada balasan yang lebih kejam bagi Dimas selain kemiskinan dan kehilangan status sosial yang sangat ia puja. Suatu sore yang tenang, Ratih duduk di teras belakang rumah, menghadap ke taman luas yang kini dihiasi ayunan khusus untuk Surya. Bu Astuti duduk di sebelahnya, menyuapi Surya bubur. Bu Astuti kini telah menemukan kebahagiaan sejati sebagai seorang nenek yang mencintai cucunya dan bangga pada menantunya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Ratih, bisik Bu Astuti, matanya berkaca-kaca. Ayahmu, Pak Suryo, pasti sangat bangga padamu. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tetapi kamu juga menyelamatkan martabat keluarga. Ratih tersenyum lembut, membelai pipi Surya. Saya tidak pernah ingin kekayaan ini, Bu. Saya hanya ingin kebenaran dan keadilan untuk putra saya.
Sekarang kami memilikinya. Dan saya akan memastikan Surya tumbuh menjadi pria yang berintegritas, tidak seperti. Ratih tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu menyebut nama Dimas lagi. Dimas sudah menjadi masa lalu yang tidak lagi penting. Ratih bangkit, melangkah ke balkon utama di lantai 2. Ia menatap kota metropolitan yang terbentang luas di hadapannya. Di antara gedung-gedung pencakar langit, menjulang tinggi kantor pusat Suryo Group, kini di bawah kendalinya. Di usianya yang masih muda, Ratih telah belajar bahwa penderitaan dan pengkhianatan bisa menjadi katalisator terkuat untuk mencapai kekuatan. Ia kini bebas, kaya, dihormati, dan yang paling penting, ia memiliki putranya, Surya, yang akan tumbuh dalam kasih sayang dan kebenaran. Pintu menuju masa lalunya, tempat ada Dimas dan Vina, kini telah tertutup rapat, dan Ratih melangkah maju, siap menghadapi masa depan yang cerah sebagai ibu, CEO, dan ratu sejati di kerajaannya sendiri. Pesan moralnya. Keserakahan, kebohongan, dan arogansi adalah racun yang akan meruntuhkan diri sendiri. Integritas, kejujuran, dan cinta sejati pada akhirnya akan menjadi kekuatan tak terkalahkan yang membawa keadilan dan membuka pintu menuju kebebasan sejati.